Di awal film kita dilihatkan seorang wanita bernama Yuzuha yang memiliki hobi panjat tebing bersama dengan ayahnya. Ternyata guys, wanita yang ada di adegan terakhir episode pertama kemarin itu adalah si Yuzuha ini. Di pagi harinya kita dilihatkan kondisi di kota Tokyo yang begitu sepi, orang-orang masih menghilang. Di sini Arisu mencoba untuk menyalakan sebuah mobil, namun mobil tersebut tidak mau nyala guys. Tiba-tiba ia melihat ada keranjang belanja. Ternyata belanjaan tersebut berisikan sayur yang sudah busuk. Arisu pun pergi dari mobil tersebut. Beberapa saat kemudian, Chota menjelaskan kepada Arisu bahwa semua yang beroperasi melalui papan sirkuit elektronik tidak berfungsi. Tetapi barang-barang yang tidak dipasangi chip IC tersebut masih bisa berfungsi. Kemudian Chota mengingat adegan di mana ia melihat kembang api sebelum mereka bertiga masuk ke dalam toilet dan listrik padam. Jadi menurut Chota, kembang api tersebut adalah serangan denyut elektromagnetik yang mematikan seluruh perangkat elektronik. Tetapi di situ Arisu heran kenapa HP yang untuk bermain game kematian ini masih berfungsi. Chota pun nggak paham tentang hal ini. Sementara di tempat lain, Karube dan Shibuki sedang berbelanja di sebuah peralatan dapur. Di sini Karube mengambil sebuah pisau. Ia berkata ini untuk jaga-jaga. Zombie? Kemudian Arisu, Chota, Karube, dan Shibuki makan bersama di meja makan. Shibuki menanyakan kepada tiga orang tersebut mereka itu ada di mana ketika semua ini terjadi. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka sedang ada di toilet. Sedangkan Shibuki menjelaskan ketika ini semua terjadi, Shibuki sedang bekerja guys. Ngomongnya sih kerja. Shibuki juga menjelaskan bahwa ia mengalami hal ini sudah 3 hari yang lalu. Tetapi bagi Arisu, Karube, dan Chota itu baru kemarin. Nah, di sini mereka berempat bingung kenapa ada perbedaan waktu. Apakah mereka bisa melintasi waktu atau ada hal lain? Mereka nggak tahu. Tetapi di sini Arisu yakin bahwa di permainan ini pasti ada namanya Game Master yang membuat permainan ini. Tetapi Karube di sini agak sedikit nggak percaya ya, apa bisa seorang manusia memindahkan seluruh orang di Tokyo dan menyiapkan permainan ini, mengawasi semua pergerakan orang yang ada di dalam permainan dan menembakkan laser ke kepala orang saat waktunya tiba. Di sini Chota mencoba menjawab, mungkin mereka dipasangi microchip GPS yang sangat akurat sehingga bisa kena ke seluruh orang dengan tepat sasaran. Di sini Chota menganggap kayaknya nih ada campur tangan pemerintah negara federal atau semacamnya yang bisa melakukan permainan seperti ini. Nah, di sini Shibuki mengingat ada rumor di perusahaannya bahwa perusahaan TI dari Eropa ingin melakukan eksperimen di dalam ruang VR. Mereka berusaha menciptakan dunia yang identik dengan dunia nyata. Nah, tapi di sini kan Chota terluka kakinya ya, terbakar. Makanya ini kayaknya nggak mungkin itu dunia VR. Jadi ini pasti dunia nyata. Di sini Chota kesakitan dan langsung mengingat Tuhan. Malam harinya, Karube berbicara dengan Arisu. Karube mengajak Arisu untuk bermain besok malam berdua saja tanpa Chota dan Shibuki. Karena Chota ini kan kakinya lagi sakit guys. Jadi tujuan Karube itu supaya mereka bisa membiasakan diri dengan permainan selagi masih ada waktu. Dan mungkin di sebuah permainan tersebut nanti mereka bisa menemukan dokter untuk si Chota. Karena hanya di permainan ya mereka bisa ketemu orang lain. Kalau di jalan kan sepi. Di sini Arisu pun juga berpikir mungkin mereka bisa menemukan suatu ciri khas dalam sebuah permainan ya, sehingga selanjutnya ketika mereka bermain bisa menyusun strategi terlebih dahulu. Jadi lebih paham lah tentang permainan yang akan datang. Besok malamnya kita dilihatkan ada beberapa gedung yang menyala, yang artinya tempat tersebut adalah tempat permainan selanjutnya. Jadi tempatnya itu nggak cuma satu guys, ada banyak. Karube dan Arisu memilih tempat permainannya di apartemen Toei Sendagaya. Ternyata di sana juga ada Yuzuha dan di sana juga ternyata banyak guys pemainnya. Seperti biasa, semua pemain harus mengambil handphone di sebuah meja. Ternyata di tempat itu juga ada satu pemula, sebut saja Abiat. Jadi di sini Abiat nanya ke Yuzuha, orang-orang pada kemana? Ini tuh apa? Tiba-tiba datanglah lelaki bertubuh besar bernama Aguni. Kemudian datanglah Karube dan Arisu. Beberapa saat kemudian semua handphone berbunyi dan mengatakan bahwa
Total peserta ada 13 orang dan permainan akan dimulai. Nah, si Abiat nih nanya ke Arisu, ini tuh permainan apa? Abiat tuh datang tanpa mengetahui apa-apa, jadi dia tuh bingung. Saat Arisu ingin menjelaskan, Karube memotongnya. Karube berkata bahwa pemain baru itu bisa merepotkan dan membuang waktu. Ternyata game kali ini kesulitannya adalah 5 sekop. Tiba-tiba ada seorang lelaki bertopi bernama Nitobe. Ia menjelaskan bahwa sekop artinya permainan fisik. Jadi Nitobe berkata bahwa semua lambang kartu itu ada maknanya sendiri. Kalau keriting itu artinya pertarungan tim, wajik pertarungan kecerdasan. Sedangkan kartu hati adalah kartu yang paling merepotkan, yaitu permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati orang. Sedangkan untuk angkanya itu adalah tingkat kesulitan permainan tersebut. Makin besar angkanya maka makin susah guys. Kemudian handphone berbunyi lagi mengatakan bahwa permainan kali ini adalah permainan kejar-kejaran. Aturannya yaitu lari dari pengejar. Temukan zona aman yang tersembunyi di ruangan gedung dalam batas waktu. Game akan selesai jika syarat terpenuhi. Batas waktunya 20 menit sebelum bom yang ada di gedung meledak. Di tempat lain, Chota sedang berdoa kepada Ibu Suci. Jadi keluarganya Chota itu menganut aliran sesat, menyembah Ibu Suci. Tiba-tiba si Buki datang dan mereka berdua saling curhat. Chota bercerita bahwa ibunya itu sangat religius, sehingga di sekolah Chota sering dirundung ya, dibully sama teman-temannya. Tapi Karube dan Arisu menolong Chota. Chota pun berkata bahwa Karube itu pandai berkelahi dan populer di kalangan wanita. Sementara itu Arisu cerdas dan berasal dari keluarga terhormat. Sedangkan Chota sendiri berasal dari keluarga miskin dan ia merasa tidak punya keahlian apapun. Di sini si Buki mendengarkan dan berkata apakah di permainan berikutnya Chota bisa ikut bermain bersama teman-temannya karena kakinya Chota ini cedera. Di saat yang sama, Karube, Arisu, dan Nitobe ini jalan bareng guys. Masing-masing dari para peserta saling bingung ya. Ada yang pemain baru entah harus mau ngapain dan ada pemain yang sudah veteran. Seperti halnya orang yang bertudung putih ini. Ini masih belum dikasih namanya ya guys ya. Jadi sebut saja namanya Irfan. Irfan terlihat sangat veteran ya guys. Dia sangat tenang dan menuju ke gedung paling atas dan yang paling pojok. Baginya tempat tersebut adalah tempat yang sangat strategis untuk memulai permainan ini. Kemudian Irfan pun melihat Aguni beserta temannya. Ternyata mereka saling kenal, tetapi di sini Aguni seakan tidak mengenal si Irfan. Di tempat lain, Chota dan Shibuki masih saling curhat. Menurut Shibuki, Karube dan Arisu bisa saja berkhianat ke Chota karena Chota kan cedera ya. Tetapi di sini Chota sangat percaya kepada Karube dan Arisu bahwa apa yang dibilangin Shibuki itu nggak benar. Karube dan Arisu itu orang yang baik. Di saat yang sama kita dilihatkan ternyata permainan sudah dimulai dan pengejarnya mulai bergerak. Ternyata benar guys, pengejarnya naik lift ya. Tiba-tiba liftnya terbuka. Semua peserta merasakan kehadiran seseorang dengan aura membunuh yang sangat mengerikan. Suasana sangat menegangkan. Yusuha pun sadar bahwa ada seseorang yang mendekatinya. Yusuha pun langsung bergerak ke pinggiran gedung dan berpindah ke lantai di bawahnya. Sementara Arisu, Karube, dan Nitobe masih mencari zona aman yang ada di dalam pintu. Jadi di sini semua pintu tuh terkunci guys, kecuali satu yaitu zona aman yang sebagai syarat selesainya permainan ini. 3 menit pun telah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata tempatnya dekat dengan Arisu, Karube, dan Nitobe. Mereka bertiga mengecek keadaan di dekatnya. Tiba-tiba ada seseorang yang telah tertembak guys. Mereka bertiga pun kaget. Mereka berusaha mengecek ada siapa di balik tangga tersebut. Ternyata itu adalah pengejarnya. Mereka pun berlari guys, menyelamatkan diri. Mereka sangat deg-degan di sini. Ketika mereka menuruni tangga, tiba-tiba Arisu menarik Karube untuk mencari jalan lain sehingga hanya Nitobe yang turun tangga. Ternyata benar, pengejar tersebut hanya mengejar yang turun ke tangga. Jadi pengejarnya nggak tahu kalau Arisu dan Karube itu nggak turun tangga. Di saat yang sama malah si Shibuki nyium si Chota guys. Shibuki bercerita bahwa sebenarnya
sebenarnya ketika semua ini terjadi, si Buki itu nggak lagi kerja, tapi lagi bercinta dengan atasannya. Kemudian si Buki mengajak Chota untuk berkembang biak guys. Dengan gerakan yang penuh keahlian, si Buki membuka satu persatu kancing bajunya dan akhirnya mereka pun berkembang biak. Di saat yang sama, Nitobe lagi dikejar sama pengejarnya. Nitobe pun mati ditembak. Tak jauh dari situ ternyata ada Pak Deva yang melihat kejadian tersebut dan Deva pun lari keluar gedung. Ternyata ketika ia keluar, ia dilaser dari langit. Jadi para peserta ini nggak boleh keluar dari arena permainan guys. Jadi kayak Pak Deva ini mati. Di tempat lain kita masih dilihatkan ya proses berkembang biak Chota dan si Buki. Beberapa saat kemudian kita dilihatkan peserta bernama Mbak Mai dan Mbak Fitri ditembak oleh pengejar tersebut. Kemudian kita dilihatkan lagi proses berkembang biak Chota dan si Buki. Saat berkembang biak, Chota tiba-tiba mengingat tentang masa kecilnya ketika ia dan ibunya sedang ada di sebuah tempat suci ya, tempat mereka berdoa. Ibunya ini menganut aliran sesat. Kita dilihatkan bahwa ibunya Chota itu mempersembahkan dirinya kepada seorang lelaki yang mungkin dianggap ibunya itu seorang perantara ya antara dia dengan Tuhannya. Dari jauh, Arisu dan Karube melihat pergerakan pengejar tersebut, tetapi ternyata pengejar tersebut nggak bisa ngelihat Arisu dan Karube. Arisu berpikir bahwa topeng yang digunakan pengejar itu menghalangi sebagian sudut pandangnya, sehingga itu adalah kelemahan dari sang pengejar tersebut. Ia berteriak kepada peserta lain bahwa pengejar saat ini berada di lantai 2 area pusat. Arisu berkata bahwa pandangannya pengejar itu buruk karena ada topengnya, dan Arisu mengajak para peserta lain untuk saling berkomunikasi serta mencari zona aman itu bersama. Tiba-tiba Yusuha melihat pergerakan pengejar tersebut dan berkata bahwa pengejarnya bergerak dari lantai 4 di area pusat. Beberapa saat kemudian, Yusuha bertemu dengan Nenek Imah. Yusuha menyuruh Nenek Imah pergi dari situ. Tiba-tiba pengejarnya datang dari belakang Yusuha dan menembak Nenek Imah. Untungnya Yusuha langsung bergegas menuju ke gedung di atasnya dengan teknik panjat tebing yang ia miliki. Sementara itu waktu terus berjalan dan menunjukkan tinggal 8 menit lagi dan tersisa 7 orang peserta. Jadi yang mati udah 6 ya guys dari 13. Beberapa saat kemudian, Abiat ditembaki oleh pengejar tersebut. Ternyata pengejar tersebut nembaknya dari jarak yang sangat jauh, guys. Di sini Abiat sangat ketakutan ya. Namun tak jauh dari situ ada Arisu dan Karube. Arisu pun menolong si Abiat. Kemudian Bang Irfan Tudung Putih ini mulai bergerak, guys. Saat Arisu dan Karube berlari, tiba-tiba Karube berpikir untuk membunuh si pengejar tersebut. Dan tiba-tiba datanglah Aguni beserta anak buahnya yang bernama Fahri. Fahri membawa alat pemadam kebakaran. Di sini Arisu sempat melihat bahwa Aguni dan Fahri ini menggunakan jam yang sama, guys. Aguni pun memberikan alat pemadam kebakaran tersebut kepada Karube dan mengajaknya untuk membunuh si pengejar tersebut. Dan Aguni menyuruh Arisu untuk mencari zona aman tersebut. Akhirnya mereka semua setuju. Tiba-tiba datanglah Yusuha ke gerombolan mereka dan melaporkan situasi saat ini bahwa Yusuha sudah mengecek lantai 5 blok selatan dan lantai 6 blok timur dan selatan. Sementara Arisu belum mengecek lantai 1 dan lantai 2. Dengan sigap, Yusuha langsung terjun ke lantai 1 dan 2, guys. Kemudian Aguni, Fahri, dan Karube bergegas untuk membunuh si pengejar tersebut. Sementara Arisu mencari zona aman tersebut. Beberapa saat kemudian, Fahri memancing pengejar tersebut. Aguni pun menjelaskan kepada Karube bahwa pengejar tersebut menggunakan Mag 10, di mana ia menghabiskan 32 peluru dalam 1,5 detik. Aguni mengajak Karube untuk menghabisinya saat dia mengisi ulang. Di sini Fahri masih memancing pengejar tersebut, guys. Saat ia mau ditembak, Aguni tuh nggak nolong si Fahri. Akhirnya Fahri pun mati tertembak. Beberapa saat kemudian pengejar tersebut melihat posisi Karube, guys. Untungnya Aguni dengan sigap langsung menyemprotkan alat pemadam tersebut kepada pengejar. Pengejar pun langsung menembak dengan membabi buta sampai pelurunya habis. Ketika pengejar tersebut akan mengisi ulang, tiba-tiba Karube menyerangnya, tetapi tidak mempan, guys, dan menendang balik si Karube. Kemudian Aguni menyerang pengejar tersebut, guys, dan terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Tapi
Tapi di sini pengejarnya sangat tangguh ternyata. Aguni dan Karube pun kewalahan. Di sini Karube sempat menusukkan pisau yang ia miliki ke pengejar tersebut, tetapi tidak berdampak apapun. Tiba-tiba pengejar tersebut mengeluarkan celurit guys dan berhasil melukai si Karube. Tapi dengan sigap Aguni menolongnya. Di tempat lain, Arisu itu masih bingung di mana zona amannya. Tiba-tiba ia kepikiran mengapa pengejar tersebut sebelumnya tuh nembak si Abiat dari jarak yang sangat jauh. Arisu pun langsung bergerak ke pintu di mana Abiat itu berdiri. Arisu berpikir bahwa pintu tersebut adalah zona amannya. Saat Arisu sampai di depan pintu tersebut, tiba-tiba ia bertemu dengan Bang Irfan. Ternyata Bang Irfan ini juga menyadari bahwa pintu tersebut adalah zona amannya. Saat Arisu ingin membuka pintu tersebut, Arisu tuh tiba-tiba kepikiran kenapa pengejarnya itu mengejar mereka. Kenapa pengejarnya nggak berdiri di depan pintu tersebut, sehingga ya nggak ada yang bisa melewati pintu itu. Di sini Arisu berpikir bahwa ada jebakan di dalam pintu tersebut. Arisu pun membuka pintu tersebut dan mereka berdua masuk ke ruangan yang ada di balik pintu. Di dalam ruangan tersebut sangat gelap dan sangat sepi. Tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok pengejar guys. Ternyata pengejar tersebut tidak hanya satu. Ternyata ada satu lagi di dalam ruangan tersebut. Dengan sigap Bang Irfan menyetrum sang pengejar tersebut, tetapi tidak mempan guys. Bang Irfan bergegas keluar ruangan, sementara Arisu berpindah ke ruangan sebelahnya. Di dalam ruangan tersebut ia melihat ada dua buah tombol yang harus ia tekan secara bersamaan agar permainan selesai. Ia pun berteriak keluar jendela dan meminta pertolongan ke orang lain untuk segera datang ke zona aman di apartemen 406 untuk membantunya menekan tombol tersebut secara bersamaan. Di waktu yang sama Aguni sedang bertarung dengan pengejar yang lainnya. Beberapa saat kemudian pengejar yang ada di ruangan Arisu pun bisa menjebol pintu ruangan yang ada Arisu di dalamnya. Dengan sigap Arisu langsung menyerang pengejar tersebut. Mereka pun bertarung, sementara waktu yang tersisa tinggal 30 detik. Akhirnya Yuzuha berhasil sampai di ruangannya Arisu. Dengan sigap Bang Irfan melempar alat setrum yang ia miliki ke Yuzuha. Yuzuha pun menyetrum pengejar tersebut dan Arisu beserta Yuzuha langsung melompat untuk menekan tombol secara bersamaan dan akhirnya permainan pun selesai. Bom yang ada di gedung tersebut pun berhenti guys. Ternyata sang pengejar tersebut adalah seorang nenek-nenek yang dipasangi sebuah kalung guys, dan kemudian kepala nenek pun itu meledak. Di saat yang sama ternyata Aguni berhasil mengalahkan pengejar satunya. Karube pun sadar bahwa pengejar tersebut juga merupakan peserta permainan dengan misi yang berbeda. Tiba-tiba Karube mendengar sebuah suara dari mayatnya si Fahri. Ternyata suara tersebut berasal dari Handy Talkie. Di Handy Talkie pun terdengar suara bahwa ada seseorang yang berkata untuk datang ke pantai. Karube pun bingung apa yang dimaksud dengan pantai. Tiba-tiba Aguni pun menghilang dari situ. Film pun selesai. Oke guys, episode kedua telah selesai. Gimana? Seru bukan? Apa yang dimaksud dengan pantai? Dan apakah pantai tersebut berisikan seluruh warga kota Tokyo yang menghilang? Kita lihat di episode selanjutnya ya guys. Tetap tunggu di ruang film ya, karena Mimin akan mengupload dengan segera. See you next time.